akhir dari surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidza bil a'ra'i wa huwa madmum. Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Siapa yang dimaksud? Nabi Yunus, ya. Jadi melanjutkan kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kisahnya ya, itu berdakwah di sebuah negeri yang negeri itu memang penyembah berhala, jelas zaman dulu memang begitu, penyembah berhala, dan penyembahan itu menjadi tradisi yang sejak dulu ya, bukan hanya di zaman modern, dan selalu nabi-nabi itu perintah utamanya adalah untuk menyembah kepada Allah, alla ta'budu illa iyyahu wa la tusyrik bihi syai'a. Untuk menyembah Allah, tidak selain kepada Allah, selain Allah tidak, dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Lah, setelah berdakwah beberapa lama, ternyata umat itu tidak kunjung taat gitu loh. Ya, tidak kunjung taat. Kenapa? Ya karena itu tadi, tradisi apa segala macam yang akhirnya membuat Nabi Yunus ini merasa, loh kok gini, kok enggak mau, aku ini enggak minta apa-apa ke kalian, enggak minta enggak minta kamu sanjung, enggak minta kamu puji, juga enggak minta kamu jadikan raja, atau enggak, saya ini hanya semata-mata karena ingin kamu selamat. Yang kemarin itu ya, satu yang dibaca, satu-satunya yang aku inginkan adalah kamu patuh. Ternyata enggak itu. Nah, karena tidak itulah maka Nabi Yunus berpikir, oh ya sudah, berarti umat ini enggak bisa dirawat, wis tak pindah saja saya ke umat yang lain. Secara logika sebenarnya Nabi Yunus ya enggak terlalu salah ya. Karena udah kayak nggak bisa diharapkan. Ya. Nabi Yunus itu hidup di abad ke-8 sebelum Masehi ya. Jadi 800 tahun sebelum Nabi Isa. Sekitar 800 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi kalau dihitung dari sekarang ya berarti sekitar hampir 2100 tahun yang lalu. 2800, hampir 3000 tahun yang lalu. Ya, hampir 3000 tahun yang lalu Nabi Yunus itu. Jadi kalau urutan nabi itu setelah Nabi Ilyasa, Nabi Ilyasa ya. Setelah Ilyasa. Nah, terus baru Nabi Yunus. Dikisahkan bahwa Nabi Yunus itu hidupnya di Palestina. Memang Palestina itu berbatasan dengan laut ya. Jadi berada di Palestina yang saat itu belum ada sebutan namanya Palestina. Waktu itu ya pokoknya Palestina, kemudian Suriah, Irak, Lebanon itu masuk dalam negeri yang disebut negeri Syam. Ya, negeri yang disebut negeri Syam. Jadi dulu kayak waktu Ibu Khadijah dagang itu ya dari Mekah sampai ke negeri Syam sana. Luar biasa ya. Nah, Nabi Yunus ini ada di negeri Syam. Penduduknya itu disebut penduduk Ninawa. Jadi penduduk Ninawa artinya bangsa itu, kaum itu disebut kaum atau kotanya disebut Ninawa. Pasnya tepatnya itu ya, kalau beliau sendiri berasal dari Palestina, tetapi beliau itu berdakwahnya sampai ke Irak sana ya. Kalau sekarang itu mungkin dikit di sekitar kota Mosul ya, sekitar kota Mosul. Mosul itu sekarang yang jadikan peperangan hebat itu ya. Sehingga Nabi Yunus ini diceritakan berkali-kali dalam Al-Qur'an itu ya. Jadi maka penduduk itu
satu negeri pun tidak ada yang beriman. Ya, tidak ada yang beriman. Kemudian ketika mereka juga tidak lagi beriman, akhirnya itu diceritakan banyak itu dalam misalnya dalam kisah surat Yunus itu juga bercerita tentang Nabi Yunus tok itu kebanyakan, mulai dari ayat-ayat yang ke 90 sampai 98 dan seterusnya. Lalu juga dalam surat Al-Anbiya, ya, dalam surat Al-Anbiya. Nah, kisahnya itu adalah Nabi Yunus ini pergi dalam keadaan apa? Dalam keadaan marah. Coba dibuka itu dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Al-Anbiya 87-88. Ketemu? 8788. Oh, dibaca. Ketemu? Al-Anbiya. Izin, Gus. Ya. Silakan banyak negara. Izin, Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Shadaqallahul adzim. Maka Ya. kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Oke. Shadaqallahul adzim. Jadi yang dibaca oleh Mas Suryono tadi itu betapa Nabi Yunus waktu itu ya benar-benar disebut di situ sebagai Dhunnun. Dhunnun itu nun itu nama ikan ya. Jadi Nabi Yunus setelah didustakan oleh umat itu lalu pergi tak minggat aku. Nah, dalam surat yang dibaca tadi disebutkan pergi dengan mughadiban. Apa? Marah. Nah, marah lalu naik perahu, naik kapal lah, hendak pergi ke negeri seberang intinya. Nah, ternyata di perahu itu sudah berjalan dan ketika berjalan itu ternyata perahunya itu enggak, di tengah jalan itu macet. Intinya karena ada badai, kemudian ada seorang yang di situ ya dituakan lah. Oh, ini karena ada orang yang harus dilempar ke laut ini. Diambil slot. Jadi diambil lot karena nggak ada yang mau kan dilempar ke laut itu. Nah, akhirnya diambil kayak semacam lot gitu. Jadi namanya dikocok di sana. Terus siapa yang diambil itu nanti itu yang kena ya itu yang dilempar. Nah, di lot pertama nama Nabi Yunus yang keluar. Nah, orang-orang enggak, janganlah masa dia itu. Orang ya tahu di kapal itu Nabi Yunus itu orang baik gitu. Karena yang jelek kan ya yang di negeri itu. Yang di kapal itu pokoknya janganlah beliau seorang yang soleh itu. Ayo dilot lagi, biar dilot lagi. Nah, dilot lagi itu nama Nabi Yunus lagi yang keluar. Orang masih enggak. Wah, janganlah gitu ya. Kasihan. Jangan, beliau masih orang yang bermanfaat. Ayo kita lot lagi. Akhirnya memang dilot lagi yang bahkan yang ketiga pun, bahkan ngelotnya sambil ngantuk sekalipun, ya, yang keluar adalah Nabi Yunus. Akhirnya apa? Nabi Yunus menyelinap, pergi sendiri, biar tidak merepotkan orang. Nabi Yunus lah yang akhirnya terjun ke laut itu. Ya, terjun ke laut. Jadi Nabi Yunus terjun ke lautnya itu tidak dalam konteks didorong atau dibuang gitu, enggak. Tapi dalam konteks justru ingin menyelamatkan perahu itu. Nah,
pada saat itulah kemudian dalam ayat ini disebut bahwa Nabi Yunus kemudian diselamatkan sebenarnya oleh ikan itu. Jadi Allah konteksnya itu bukan kok dimakan dalam keadaan, tapi oleh Allah diselamatkan dengan cara begitu. Tapi Nabi Yunus yang nggak merasa sedang diselamatkan, waduh mati aku wes. Intinya juga wes itu. Nah akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh apa? Ikan yang bernama Nun ini. Ikan Nun ini besar sekali ya, besar sekali. Bahkan dalam ayat tadi itu disebut dalam surat Al-Anbiya itu 87 itu ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka kami nggak akan menyulitkannya. Maksudnya apa? Seolah-olah meninggalkan umat itu yang sulit itu nanti naik perahu nanti jadi lega itu. Ternyata enggak, justru kamu naik perahu malah menyulitkan orang perahu kan gitu intinya Allah itu. Malah kamu mau jadi malah makin sulit karena meninggalkan umatmu sekarang kamu ditelan apa? Ikan loh. Jadi maka ketika di dalam ikan itu saking besarnya ikan itu di dalam pun masih bisa jalan-jalan ya. Jadi di dalam ususnya ikan itu Nabi Yunus itu masih duduk bisa berjalan. Makanya di sini disebut maka dia dalam keadaan sangat gelap ya di dalam namanya di dalam perut ikan ya. Berdoa. Nah, berdoa itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku adalah minal zalimin, orang yang zalim ya Allah. Nah, pelajaran dari sini dulu nanti kita lanjutkan kisahnya. Dari sini ya coba lihat. Nabi lo merasa zalim dulu. Nabi. Sebentar, saya ulangi. Nabi. Jadi Nabi Allah itu mengirim jumlah Nabi itu 124.000 Nabi dan Rasul. 124.000 Nabi dan Rasul. Dari 124.000 itu yang jadi Rasul itu 313. Berarti sisanya statusnya hanya Nabi saja. Karena bedanya Nabi Rasul itu kan kalau Rasul itu mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umat banyak. Kalau Nabi itu mendapatkan wahyu hanya untuk diri dan keluarga. Nah, misalnya ada yang menyatakan Luqman itu juga seorang Nabi ya. Ada yang mengatakan begitu, tapi ada yang mengatakan tidak. Tapi dari 124.000 itu 313 menjadi Rasul. Artinya diberi wahyu juga untuk menyelamatkan atau disampaikan ke umat. Nah, dari 313 itu ada 25 Nabi utama, Rasul utama itu. Rasul yang harus kita kenal. Baru kemudian diperas lagi jadi 5 yang ulul azmi yang paling utama. Tapi dari 25 Rasul itu, Nabi Yunus masuk di dalamnya. Artinya termasuk Rasul-Rasul yang diutamakan dan kita wajib untuk mendengar kisahnya. Loh gitu loh masih merasa zalim. Artinya masih merasa bahwa pernah tersentuh kesalahan. Lah kok cuma saya, Gus, cuma Pak Yai, cuma Pak Unama, apalagi cuma anggota grup WA kajian tafsir. Lah kok terus merasa nggak pernah zalim itu loh, sampean iki sopo. Kan gitu reflektifnya, ya kan? Itu loh Nabi itu loh. Tadi sudah saya urutkan kronologisnya kayak gitu. Lah cuma nah ini kadang kita ini terlalu memandang tinggi diri gitu. Memandang diri terlalu tinggi. Sopo, apalagi hanya misalnya saya tidak peduli ya, maksudnya saya meskipun sudah sejak kecil di pesantren, sudah haji, sudah sarjana agama Fakultas Syariah jurusan Akhwalus Syahsyiah, sudah ngajar tafsir sejak puluhan tahun. Tidak jamin apa-apa. Oh Nabi gitu loh. Jadi mau seorang Gus yang sudah viral pengikutnya jutaan di YouTube, apal 1 juta kitab sekalipun masih sangat rentan terkena zalim. Lah itu loh Nabi. Makanya itu satu teguran Allah.
ketika kamu pergi tanpa komando istilahnya. Kan kamu tak perintah untuk dakwah di situ, di Mosul situ, di Irak situ. Lah kok kamu pergi itu loh, tanpa perintahku. Intinya Allah kan begitu. Nabi loh ini tuh loh, Nabi. Saya ulangi, Nabi. Itu loh masih disentuhkan Allah pada kesalahan. Nabi itu. Artinya salah di dalam menafsirkan keinginan. Ya. Cuma bedanya kalau Nabi itu kan maksum ya. Saya ulangi. Kalau Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga. Terjaga artinya apa? Begitu melakukan kesalahan, langsung ditegur Allah, langsung sadar, langsung tobat diterima, sehingga dosa nggak sempat mampir. Sehingga suci para nabi itu. Gitu loh. Pengertiannya begitu. Bukan kok enggak pernah salah. Jangankan Nabi Yunus, Nabi Muhammad SAW, Nabi paling mulia aja beberapa kali disentuhkan Allah dengan kesalahan. Banyak ayat yang berbicara itu. Tapi itu tadi, beliau bersih dari dosa. Kenapa? Karena dijaga. Langsung ditegur. Nah kita ini yang bukan Nabi, ini yang repot. Salah berkali-kali, nggak ada langsung teguran Allah. Sudah begitu karena kita ini merasa Gus terkenal, viral, sudah hafal jutaan kitab, lalu merasa nggak salah, nggak pernah salah. Ini mesti bener ini. Nah ini yang repot, bahaya loh dulur itu. Ya ini berkaca. Ada lagi nanti mudah-mudahan kita sampai di kisah-kisah Nabi. Nabi Musa itu beberapa kali merasa berdosa. Zalim juga istilah beliau. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Adam juga begitu. Semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman merasa zalim dulu. Muhasabah binafsi, cara introspeksi dirinya itu luar biasa. Jadi ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah, itu ditegur Allah. Nah, ditegur Allah. Jadi teguran Allah inilah yang kemudian membedakannya Nabi dengan manusia biasa. Karena dengan ditegur Allah itu lalu kemudian langsung sadar, langsung tobat, perbaikan, dosa tidak sempat mampir. Lah kita berkali-kali dosa salah, tidak pernah ada teguran, merasa masih baik, ya toh? Bukan karena tidak punya dosa kita ini, tapi karena saking banyaknya dosa, nutupi diri sehingga tidak kelihatan. Yo. Makanya zaman ngaji di sini tak ajak terus untuk muhasabah binafsi ya. Tuh. Nah, kisahnya kemudian setelah ditelan oleh Nun tadi dalam surat Yunus juga ceritakan ya ketika dia lari ke kapal, coba dibuka di surat As-Saffat itu juga ada ayat 139 sampai 148 itu tentang itu coba ayat kita lihat yuk di ayat surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu surat ke-37 ayatnya 139 sampai 148. Coba dibaca coba satu-satu aja ya. Yang belum pernah baca, yang tadi belum baca sekarang dibaca. Artinya aja biar enggak takut salah. Yang tadi sudah baca sampun ya. Sekarang coba gantian yang lain. Surat As-Saffat itu surat ke-37 ayatnya mulai dari 139 sampai 148. Itu tentang Nabi Yunus itu. Coba dibaca. Satu ayat satu orang monggo. Izin Gus. Tadi belum baca? Dereng. Monggo. Silakan, ayo. Ayat pertama dulu, ayat 138. Monggo Pak Wid. Ya Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya atau suratnya, Bu? Artinya mohon Pak Wid. Artinya aja biar cepat. Dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti? As-Saffat nggih. As-Saffat nggih. 37 ya, 137. Surat ke-37 betul? 37. Oh. Oke, surat ke-37 ayatnya 137, maaf. 139. Ayatnya 39.
Ya, 39 pas. Ya, 139. 139. Oke. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang Rasul. 140. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Oke, lanjut yang lain. Jadi benar-benar seorang Rasul, lalu yang lari ke kapal yang penuh muatan seperti yang tadi saya ceritakan itu ya. Ketika lari tapi dalam keadaan mughadiban tadi. Lanjut. Apa lagi monggo? Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Oke, ini yang tadi saya sebut tadi. Jadi orang ketika diundi kan penuh kapalnya itu, penuh sehingga diundi, ternyata Nabi Yunus 2 kali 3 kali yang keluar namanya Nabi Yunus terus. Orang-orang sudah menghindari sebenarnya jangan Nabi Yunus lah, tapi akhirnya Nabi Yunus sendiri. Lanjut. Yang lain lagi siapa yang boleh baca? Izin Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Nah, itu tadi. Kemudian kalah dalam undian. Terus 142 ya. Selanjutnya siapa lagi? Gus. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Shadaqallahul adzim. Oke. Kemudian ditelan oleh ikan. Tapi sudah saya ceritakan bagaimana akhirnya Nabi Yunus melompat sendiri ke lautan. Di tengah lautan samudra luas itu, akhirnya dia ditelan oleh ikan yang sangat besar sekali. Ya, lanjut. Ya, Pak Karyono, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih pada Allah. 144. Lanjut 144 Mas Karyono. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik. Jadi saking besarnya ikan itu, kemudian ditelan ikan itu, seandainya seandainya Nabi Yunus itu tidak tobat, tadi tidak berzikir kepada Allah, kan di dalam ayat tadi disebutkan Nabi Yunus lalu la ilaha illa anta ini subhanaka ini kuntu minal zalimin, menyadari kesalahannya. Kata ayat ini, seandainya Nabi Yunus tadi tidak bertobat, maka dia tidak akan diselamatkan lagi dan dia akan di dalam perut itu sampai hari kiamat. Kenapa? Ini ada yang menafsirkan begini, mafhum muwafaqahnya begini. Berarti ini, ikan itu adalah ikan yang akan hidup sampai kiamat. Kan gitu. Kan logikanya. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak tidak bertobat, maka dia akan ada dalam perut itu sampai kiamat. Berarti kan ikan itu memang akan ada sampai kiamat. Coba ayat ini. Jadi ayat itu menunjukkan gitu. Coba ayat selanjutnya coba. Yang belum pernah dibaca. Ayo monggo, silakan. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-145. Izin Gus. 145 silakan. Sinten? Izin. Oh, hanya artinya aja yang belum pernah baca silakan. Izin Gus. Nugoro Siswanto. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Shadaqallahu adzim. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Coba ya. Jadi karena kalau itu gak diselamatkan, nah saya ingin sampai ada yang membuat ilustrasi bahwa
saking besarnya apa ini ikan itu sampai, karena dia memang diciptakan Allah itu nanti untuk sampai hari kiamat. Jadi akan hidup sampai hari kiamat. Tapi saking besarnya orang nggak merasa. Kalau sekarang misalnya mungkin bersembunyi di samudra mana. Jadi gini dulu. Dari samudra yang ada di dunia ini, bumi ini, planet kita itu kan hampir 70%-nya itu adalah air. 70% lebih itu lautan, air. Daratan hanya kecil. Berarti apa? Sementara manusia ini menjelajah lautan, itu belum ada seperempatnya. Jadi lautan yang sudah dijelajahi manusia itu belum ada seperempatnya. Artinya masih 3/4 lebih lautan di bumi ini yang manusia masih ngantuk, belum menjelajahi. Belum menjelajahi. Nah, jika kemudian Allah menyembunyikan Zunnun ini di satu tempat, sangat mudah buat Allah untuk tinggal di sana sesuai perintah Allah sampai hari kiamat. Dan mungkin kalaupun manusia pernah melewatinya, ya enggak tahu, kan banyak itu pulau-pulau di atas laut yang enggak berpenghuni, yang enggak pernah dijamah manusia. Konon ikan ini saking lamanya dan saking besarnya, itu bahkan di punggungnya itu sampai tumbuh lumut, jamur, segala macam, jadi sudah kayak pulau. Saking besarnya itu. Dan itu menurut saya bukan hoax atau apa, tapi sudah dinubuahkan dalam Al-Quran dan kita mesti percaya. Apalagi ilmu pengetahuan memang belum menjangkau semua. Saya ingin menunjukkan gambar ilustrasi aja ya. Ilustrasi tentang ikannya Nabi Yunus itu ya. Ilustrasi aja, tapi mudah ya kita enggak bisa seperti itu wallahu a'lam. Tapi ini gambar ikan Nabi Yunus itu gini loh. Gini nih. Jadi ini yang di atas apa ini? Di atas punggungnya ini adalah pulau. Nah, ini perahu ini di sebelahnya ini. Ilustrasinya segitulah. Jadi kalau perahu itu melewati itu kan punggungnya aja yang kelihatan, kan dalamnya kelihatan. Apalagi kalau geraknya pelan misalnya. Jadi ini ilustrasinya kalau Nabi Yunus, ya cuma bayangkan kira-kira manusia seberapa itu. Kan gitu. Kira-kira manusia seberapa. Jadi ya kalau kita lihat ikan ini luar biasa besar ya. Jadi dilihat dari sini Allah menciptakan mudah sekali. Sekarang ini ikan terbesar itu adalah blue whale. Jadi blue whale itu paus biru, itu panjangnya antara 33 sampai 43 meter. Sekarang ada di lautan itu. Jadi sekarang yang masih hidup itu aja loh, ikan terbesar itu 43 meter. Itu berapa itu? 43 meter ya kan? Nah, kalau sekarang aja ada segitu, apalagi 3.000 tahun yang lalu. Sehingga sangat masuk akal dulu. Nah, yang saya tunjukkan tadi itu ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini, kemudian masuk di dalam, dan di dalam kegelapan di ususnya ikan ini, Nabi Yunus berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka ma suci Engkau ya Allah, ini sungguhnya aku termasuk minadz dzalimin, orang-orang yang zalim. Jadi itu dulur, ini ilustrasi ya, bukan foto, ini ilustrasi dari betapa besarnya ikan yang diciptakan Allah. Karena kalau perahu ini mungkin hanya sekitar 20 meter ini ya. Nah, berarti kalau sekarang saja blue whale ya, saya tunjukkan ya, blue whale itu ikan terbesar di lautan. Nah, yang segini. Ini benar-benar ada yang ini nih. Saya tunjukkan ya. Untuk memberikan kita gambaran bahwa makhluk Allah itu, cerita Al-Quran itu bukan isapan jempol. Biar kita enggak ingkar seperti orang-orang terdahulu ya. Jadi ini adalah, nah ini. Ini adalah, 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 ini
Benar ya. Hanya untuk biar kita tidak ingkar dengan ciptaan Allah yang memang benar-benar ada, dan ini yang sekarang ada, nanti bisa kita lihat called an ear perbandingannya. plug can be measured and used to estimate a whale's age. Jadi ini blue whales, inilah. Whales are the largest animals to have ever existed. As long as about 3 Ini square. perbandingannya. Ini adalah apa ini? Kontainer, mobil kontainer 3 dijejer. Nah, sekitar 30 meter lebih. Ada yang sampai 40 ini ya. Buses and as heavy as 15. Dan beratnya itu, nah ini, and as heavy as 15. sama dengan itu hampir blue whales even outside dibanding dinosaurus. Dibanding dinosaurus itu tadi, dibanding dengan dinosaurus itu sama dengan 3 dinosaurus terbesar. The whale's marine habitat contributes to their exceptional size. Sekarang ada loh ya, sekarang ada di lautan. Nah, bayangkan 3.000 tahun yang lalu. The ocean provides more room to grow and eliminates one of the factors that usually hinder animal size. Nah, sampean ngerti kan maksudnya? Nah, ya wis ngono lah. Gravity. Gravity limits the size of land animals to what their skeletons can support. Jadi kenapa dia tidak mungkin bisa hidup di darat ya? Karena hanya lautan yang bisa menampung dia dari sisi gravitasi dan buoyancy. Ocean's buoyancy spares marine mammals of this limitation, thereby allowing them to grow unlike any other animal. Blue whales have one of the loudest calls in the. Jadi paus biru itu satu di antara binatang yang teriakannya paling kuat. Jadi kalau seandainya teriakan paus itu di daratan, pecah gendang telinga kita itu. Karena apa? Kalau di dalam lautan, sama kalau teriak di lautan nggak akan dengar ya. Kalau manusia misal 1 meter gitu nggak akan dengar. Tapi blue whale ini itu bisa dengar sampai berkilo-kilometer. Ya. Animal kingdom. Teriakannya measuring mangan duit, enggak gitulah ya, enggak gitu. Up to 188 decibels, their song can be loud enough to overpower the sounds of jackhammers and jet engines. Jadi, dia lebih keras daripada suara mesin pesawat ya. Use their powerful sounds to communicate with each other, oftentimes from long distances. These vocalizations, which are deep moans and rhythmic low-frequency pulses, have been recorded from over 500 miles away. Bisa terdengar dari hampir 500 miles, ya, puluhan kilo itu. The blue whale's age can be determined by its earwax. About every 6 months, a new layer of earwax forms inside a whale's ear canal. The wax primarily serves. Nah, ini hidupnya ini bisa sampai 100 tahun ya. 90 sampai 180 sampai 100 tahun. Padahal sekarang, dan itu tidak diketahui, artinya bisa jadi lebih lama lagi kita wallahu a'lam. Apalagi yang tadi ayat tadi bisa sampai hari kiamat. The earplug count was about 100. Ada yang 110 tahun umurnya. 110 years old. Itu loh. Blue whales can eat 4 tons of food a day. Nah, makanannya apa ini? Itu 4 ton setiap hari yang dimakan. Jadi makanannya berapa? 4 ton. Of food a day. Ya, kayak sampean lah. An elephant weighs. Itu. Despite the ini whales makanannya, plankton ini. Tapi 4 ton. Coba betapa Allah ngasih rizki itu. Ini yang dulu Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah diizinkan untuk ngasih makan penduduk langit, penduduk bumi. Kata Allah, nggak mampu kamu. Cobalah ya Allah. Kamu ini. Ya betul dicoba sama Allah. Itu juga termasuk yang Nabi Sulaiman kena mental istilahnya itu ya. Akhirnya diambilkanlah satu makhluk dari laut. Seluruh masakan yang berkilo-kilometer dijejer itu. 1 kali lahap-lep. Gimana kamu masih lapar? Masih lapar ya Allah. 1 makhluk baru.
Nah, itu betapa rizki Allah itu luas. Diet primarily consists of jangan tiny bingung karena crustaceans rizki. called krill. Ya. Scoop up swarms of thousands of krill floating in the water. The whales then push the water through, but thick enough to catch krill. Whale baleen, keratin elasticets, collar. Ini Because of the high ini satu gambarnya, ini kapal itu segini loh. Kalau sekarang coba lihat ya. Nah, gambar itu ikannya itu. Because of the high commercial value of baleen and other whale body parts, blue whales were nearly exterminated. Nah, ini hampir sekapal ya. Kalau dulu aja segitu ya. Jadi makanya untuk mengimani ayat-ayat Allah, kita memang global bans on whaling were put in place, allowing the species to slowly rebound. Saya rasa itu kajian kita, dan di sini disebutkan bahwa kata Nabi Muhammad diolok-olok sebagai apa? Sebagai orang gila. Kenapa? Karena dianggap, wah kamu itu ngomong apa tomat gitu. Makanya di sini disebut andai saja fajtabahu rabbuhu, maka Allah kemudian menyelamatkan Nabi Yunus tadi sampai ke daratan, kemudian dalam keadaan sakit sendiri di tempat yang tandus, tapi kemudian Allah menumbuhkan pepohonan di sana, ya tadi kan, membutuhkan pepohonan, lalu kemudian Allah memberikan nikmat kepadanya. Itulah kalau tidak karena mendapatkan nikmat itu mesti dicampakkan ditandus dalam keadaan tercela. Tapi fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin, tapi Allah kemudian memilihnya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuziquna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan kamu Muhammad, seandainya kamu hampir-hampir menggelincir kamu dengan pandangan mereka, karena mereka merasa tidak mungkin rasa ini, dan kamu seolah-olah akan ikut pendapat mereka, kata Allah itu pada Nabi Muhammad ya. Karena itu mereka ketika mendengar Al-Quran, mereka selalu mengatakan Muhammad itu gila, gendeng, tidak masuk akal dan sebagainya. Iya, Nabi Muhammad dianggap cerita-cerita itu bohong. Hanya Nabi Muhammad juga didustakan oleh orang-orang kafir Mekah, tapi kata Allah, wa ma huwa illa dzikru lil alamin, dan tidaklah Quran itu kecuali peringatan yang untuk alam semesta. Ya. Dan kenapa Nabi Muhammad dianggap gila? Karena menurut kebiasaan orang tanah Arab, orang yang bisa membinasakan hewan dan menunjukkan panah yang tajam, hal ini hendak dilakukan Nabi Muhammad, tetapi Allah memeliharanya sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan itu, bahwa kekuatan pandangan mata itu pada masa dikenal sebagai hipnotis. Jadi waktu itu Nabi Muhammad ditantang untuk melakukan hipnotis, ya, tapi Nabi Muhammad tidak berkenan. Allah menjaganya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati meridhai kita, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim. Insya Allah kita akan lanjut besok. Allah merahmati kita dalam keadaan bismillah, sehat jasmani, rahmat Allah, menuntun kita dalam Shiratal Mustaqim, sehat jasmani rohani, dalam Shiratal Mustaqim, selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadil hastin min al-jinn wa syaitan sin kufar. Rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin. Allahumma arfa' darajatana. Rabbana man aftubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Allahumma lana fa'nsana min kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.